Sementara itu apa saja pelajaran yang penting dari peristiwa ini yang bisa kita dapat begitu ya? Kami akan jumpai, juga dibahas bersama dengan instruktur dan founder Jakarta Defensive Driving Consulting atau GDDC, Jusri Pulubuhu. Elshinta News and Talk. Pak Jusri, ini kasus yang agak lucu, menggelitik begitu, tapi ada sisi keprihatinan juga di dalamnya ya. Dua bocah dari Sampang, Madura akhirnya diamankan di Semarang. Itu jaraknya cukup jauh itu. Semarang, Surabaya saja mungkin 400 km. Belum lagi nyebrang ke Madura. Tapi akhirnya bisa diamankan. Apa sebetulnya yang harus dipelajari dari kasus ini, Pak Jusri? Iya, jadi terima kasih Mas Muhammad. Jadi ini sebenarnya adalah cerminan dari lemahnya kesadaran tentang keselamatan yang ada di masyarakat. Kita sebenarnya kalau memiliki pengetahuan yang cukup tentang keselamatan, tentang safety, maka seharusnya kejadian ini bisa diredam. Mengapa? Ini berawal dari orang tua yang juga berawal dari format atau metodologi atau substansi yang ada di sekolah-sekolah, di mana orang-orang tua ini kan berawal juga dari anak-anak kecil, ada pada masa sekolahnya, dan mereka tidak mendapatkan yang namanya substansi tentang keselamatan. Sehingga begitu mereka dewasa dan punya anak-anak, mereka membiarkan sesuatu potensi yang sangat berbahaya. Padahal kita tahu anak-anak bisa melakukan sesuatu tanpa memandang segala potensi kerugian atau risiko. Mereka bisa bertindak impulsif di mata orang dewasa, padahal sebenarnya karena mereka tidak tahu. Oleh karena itu, sementara ini sering pemerintah menyebutkan, sebagaimana tadi Kapolsek mengatakan, peran orang tua. Tetapi kalau peran orang tua yang memiliki dasar awareness tentang safety-nya lemah, ya sama aja. Karena fakta atau visualisasi tentang budaya tidak tertib di jalan yang kita tampak selama ini merupakan visual yang setiap detik ada di jalan raya Indonesia. Yeah. Jadi, yang bisa kita lakukan, ini peran pemerintah. Peran pemerintah yang melakukan pendidikan tentang keselamatan, tidak hanya keselamatan jalan raya saja, tapi tentang safety secara keseluruhan. Lebih-lebih tentang keselamatan jalan raya, karena aktivitas di jalan raya ini sudah bagaikan urat nadi manusia atau masyarakat Indonesia yang setiap hari tidak bisa menyampingkan aktivitas ketika berada di jalan raya. Nah, itu fokusnya ke sana. Jadi pemerintah harus betul-betul membuat satu metodologi bagaimana pengetahuan tentang keselamatan itu ada di sekolah-sekolah dari sejak dini hingga di korporasi-korporasi. Kenapa di korporasi? Karena di korporasi itu ada orang tua yang berangkat dari nol tentang safety, yang hanya berangkat tentang keselamatan dari pengalaman saja, mendengar, melihat, bukan dari pendidikan. Sehingga pengetahuan mereka lemah. Bahkan kita yang bicara di sini, awalnya juga begitu, atau Pak Muhammad juga. Atau Pak Kapolseknya, kalau saya bahas, kebetulan saya sangat paham tentang keselamatan jalan raya, dari sisi pengetahuan maupun dari sisi skillnya, saya punya pengetahuan di sana, dan saya hampir 40 tahun di profesi saya di sana. Dan saya memiliki pengetahuan dari sekolah-sekolah yang saya ikuti. Ini kita di Indonesia ini lemah gitu. Apa saja potensi resiko si anak itu sekedar tahu saja, oh mungkin kecelakaan. Mereka nggak tahu bencana ekonomi akan terjadi di orang tuanya. Dan bagi orang yang terlibat dalam kecelakaan itu, katakan pengguna jalan kendaraan yang lain, mobil atau truk, bencana ekonomi bagi si pelaku yang terlibat tadi. Katakan supir truk, apa nggak bangkrut itu mata pencarian si supir, atau ekonominya keluarganya yang bisa menjadi penghidupannya dia. Gara-gara si supir nabrak anak kecil yang tidak tahu. Si supir masuk penjara, putus ekonomi mereka. Nah, dampak post-accident ini juga harus dipahami. Jadi sekali lagi, mari, ini adalah indikator yang harus menjadi trigger bagi kita, pemerintah khususnya, pemangku jabatan, di dalam mensosialisasi keselamatan. Safety secara keseluruhan, bukan safety di jalan raya saja, secara keseluruhan. Karena banyak sekali bolong-bolong yang kejadian yang dalam kehidupan di jalan rumah, karena pemahaman
Jadi alhamdulillah anak sudah punya dia di kota, orang tua harus menjadi pelajaran, jangan marah-marah. Orang tua paham kenapa boleh. Halo Pak Jusri. Itulah yang atur tentang Halo Pak Jusri. 17 tahun kematangan usianya anak-anak ini sekali ini juga lemah. Demi ya, halo Pak Jusri. Iya, halo. Iya, tampaknya komunikasi kami sedikit terganggu ya dengan Pak Jusri Pulubuhu, pengamat pemerhati transportasi. Pak Jusri sudah tersambung kembali ya? Halo? Halo Pak Jusri? Ya, tampaknya komunikasi kami sedikit terganggu dengan pengamat transportasi Jusri Pulubuhu. Kami coba. Halo Pak Jusri? Ya, halo Pak Jusri? Tampaknya belum tersambung ya, pendengar. Kami coba hubungi kembali untuk pengamat transportasi dari founder Jakarta Defensive Driving, Jusri Pulubuhu. Dan Anda pendengar juga dapat memberikan tanggapan komentar ya mengenai kasus ini. Line telepon kami 021 5869000, juga pesan singkat WhatsApp kami 0811806543 untuk membahas mengenai dua bocah nih asal Madura dari Sampang menggunakan sepeda motor berdua tanpa menggunakan pengaman, hanya bermodalkan diri dan uang Rp100.000 yang nekat melaju menuju ke Jakarta, tapi sudah diamankan pihak kepolisian ketika tiba di Kabupaten Semarang. Dan kami masih mencoba menghubungi kembali ya instruktur dan juga founder Jakarta Defensive Driving Consulting JDDC, Jusri Pulubuhu. Anda bisa berkomentar langsung di line telepon kami 021-5869000 atau pesan singkat WhatsApp kami 0811806543. Dari wawancara kami sebelumnya dengan Kapolsek Tengaran Kabupaten Semarang, AKP Supeno SHMH, memang menjelaskan bahwa kedua bocah ini kemudian berangkat dari Sampang menuju ke arah Jakarta ya untuk bertemu dengan temannya. Sudah tersambung kembali bersama kami pengamat transportasi Jusri Pulubuhu. Pak Jusri sudah tersambung kembali ya? Baik. Ya, mohon maaf tadi terkendala jaringan. Ya, lantas bagaimana kemudian pemerintah dapat mengawal hal ini? Karena memang tadi pihak keluarga bisa jadi juga yang memberikan kesempatan pada anaknya untuk kemudian bisa berkendara, menggunakan kendaraan di jalanan. Pihak kepolisian pun hendak mengatur, tapi kalau tidak berada di jalanan yang besar yang bukan dalam pengawasan kepolisian pun akhirnya menjadi kesulitan begitu. Ini karena memang melintas jalan besar sehingga diamankan oleh kepolisian. Bagaimana harusnya pemerintah bisa memberikan edukasi pada keluarga maupun anak-anak yang harusnya tidak berkendara di bawah umur, Pak Jusri? Iya, baik. Jadi kalau kita hanya gini, jadi kasus tadi itu adalah yang tertangkap itu adalah immediate causes yang terekspos ya. Ada sepasang anak yang berkeliaran sampai 500 km perjalanan ternyata, dan mereka dicegah ketangkap di Semarang. Nah dari sisi ini secara kalau mau singkat, tidak mau mulai dari basic cause-nya akar permasalahan, bisa saja melakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan stakeholder. Siapa stakeholder? Kita yang paling gampang korporasi, sekolah-sekolah, ormas-ormas, semua klub-klub otomotif, semua melakukan sosialisasi yang masif dengan format yang sesuai dengan masyarakat yang menerimanya ke seluruh penjuru, sehingga mereka betul-betul memahami. Atau walaupun tidak memahami, mereka tahu ini belum tentu paham ya, tahu bahwasanya aktivitas anak-anak di bawah umur di jalan raya menggunakan sepeda motor dengan alasan apapun itu akan sangat mematikan dan merugikan keluarga serta bangsa tentunya mungkin. Nah, itulah harus dilakukan. Nah, itu kan ya, tapi kalau mau secara struktural yang bisa sustain programnya, itu mulai dibuatlah aturan dari pendidikan, karena perilaku-perilaku yang tidak aman yang terlihat di jalan atau di apapun sebenarnya karena orang tidak tahu, tidak mengerti. Mereka mendengar, mereka membaca larangan semuanya, tetapi karena tidak tahu, dengan alasan karena tidak ada transportasi, si anak diberikan motor
untuk sekolah. Padahal berbahaya karena untuk di jalan itu bukan soal motorik atau keterampilan, tetapi kognitif. Nah, kognitif ini kemampuan kognitif seorang anak yang remaja di ke bawah remaja itu kan lemah. Apalagi orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang subjek ini. Jadi lemah, wajar dan manusiawi sekali orang melakukan sesuatu yang merugikan. Dilakukan seenaknya saja karena mereka tidak mengerti. Jadi kalau kita lihat kuncinya permasalahan karena tidak mengerti, ya kita kan pendidikan, sosialisasi. Nah, kembali kepada orang tuanya dari kedua anak tersebut, apa yang mereka lakukan? Jangan cuma dimarahi, berikan pengetahuan. Kalian juga harus belajar. Kalau enggak kalian kasihan. Kalau anak-anak ini ada apa-apa, yang rugi kalian juga, wahai orang tua. Gitu. Jadi tolong, jangan dimarahin, kalian juga belajar. Kalau kalian belajar, kalian memahaminya, tentu kalian akan mengkesitnya kepada orang-orang tercinta kalian. Tapi kalau kalian tidak tahu, anggap aja ini kemalingan, ya kejadian ini akan terjadi lagi, gitu. Iya. Kita dengar dulu suara pendengar kita ya, Pak Jusri. Ada Pak Harmen di Langkat, Sumatera Utara. Selamat siang, Pak Harmen. Selamat siang, Bang. Iya, silakan Pak Harmen. Ya, kalau menurut pendapat saya sih, kalau bisa Menteri Pendidikan ini membuat apalagi kurikulum pelajaran masa dulu, atau zaman dulu kan ada tuh PMP gitu, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi biar anak-anak ini tahulah bermoral dalam hal bermasyarakat, berkendaraan, pantas atau tidak. Karena semua dasarnya kan ada di situ. Jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi kalau macam saya ini dulu masih siswa SD PMP itu dipelajari, ya memang hasilnya ya memang kita paham sekarang. Jadi anak-anak zaman sekarang ini setelah era reformasi itu mulai tergerus nih. Jadi kebanyakan anak-anak ini sekarang berkendara di jalan, apalagi anak-anak SMP, mereka ya bukan ugalan di jalan gitu, macam nggak ada spot dari guru untuk hati-hati di jalan gitu loh, Pak. Jadi saya rasa dari sekarang ini sangat pantas lah diulangi pelajaran dasar itu tadi, PMP itu, supaya anak-anak itu tahulah seperti apa mereka. Gitu aja, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Harman di Langkat, Sumatera Utara. Pak Jusri mungkin bisa ditanggapi sekaligus apa mungkin yang harus kita sebagai warga Indonesia juga harus menaati aturan di jalanan? Oke, pada prinsipnya apa yang dikatakan Pak Arman di Langkat itu benar. Jadi yang bisa saya sampaikan dari peristiwa ini, ya, bahwasan ini harus dipahami oleh stakeholder. Aktivitas high risk, aktivitas yang paling beresiko di kecelakaan, paling beresiko yang dilakukan terhadap masyarakat modern di muka bumi ini adalah aktivitas fisik berkendara di jalan raya. Tidak ada lain aktivitas fisik yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan berdasarkan data ya. Itu selain mengendarai sepeda motor di jalan raya. Itu nomor 1 dibandingkan segala aktivitas yang dilakukan manusia modern. Fakta. Nah, dari itu ada angka kematian yang paling tinggi terjadi dari perspektif usia, itu terjadi di anak-anak hingga 29 tahun. Artinya bukan soal keterampilan penyebabnya, tapi lebih kepada kematangan emosi, kemampuan kognitif yang masih kurang. Jadi dari remaja sampai 29 tahun mereka berdasarkan data yang dikumpulkan oleh WHO, mereka menempati angka usia yang paling banyak mengalami atau terlibat dari kecelakaan yang mati akibat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Oleh karena itu, semua masyarakat yang mencintai keluarganya mulai sekarang untuk tidak melakukan hal-hal yang mudah ketika berada di jalan raya atau melepaskan anggota keluarganya untuk berkendara di jalan raya. Karena seberapapun tertibnya Anda, seberapapun terampilnya Anda, terampil, Anda tidak aman di jalan raya. Anda berhenti saja, Anda bisa mengalami atau terlibat dalam sebuah kecelakaan kendaraan bermotor. Lebih-lebih kalau Anda berkendara atau bergerak
Nah, oleh karena itu, mari ini kita jadikan satu titik milestone kita untuk turning back dalam mengurangi peluang kecelakaan yang terjadi di keluarga kita. Demikian, Mas Muhammad. Baik, mudah-mudahan tidak terjadi kembali kejadian seperti ini, Pak Jusri ya. Terima kasih Pak Jusri sudah bersama El Sinta siang ini. Sehat selalu Pak Jusri. Sama-sama Mas Muhammad, sukses ya, iya. Sehat selalu. Siap, terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Demikian pendengar, instruktur dan founder Jakarta Defensive Driving Consulting atau GDDC, Jusri Pulubuhu. El Sinta News and Talk.